Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian akbar dalam rangka tasyakuran dan halal bil halal Jamaah Musola Nurul Huda Dukuh Bibis Desa Campur Sari Campur Rejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Kenapa? Ayo Sambit toh. Oh pekok. Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo dan pemirsa BTV Jalan Dakwah Gus Miftah yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, mas-mas kameramen yang ada di atas meja yang petakilan itu kru dari BTV yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di program acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Dan barusan saya dikabari, alhamdulillah kita dapat undangan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jalan Dakwah Gus Miftah masuk nominasi untuk mendapatkan award dalam kategori dakwah non talkshow atau ceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf Bu Camat tadi mengganggu sambutannya Bu Camat. Seharusnya Bu Camat tadi lanjut saja. Tapi ini fakta ternyata bahwa perempuan juga bisa mengalah. Nyatanya saya datang beliau langsung berhenti. Padahal di mana-mana biasanya perempuan itu menangan. Apalagi kalau punya jabatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu hal yang harus menjadi introspeksi kita adalah bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk menjaga lisannya. Bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk menjaga mulutnya. Terutama ketika kita bercakap-cakap dan berkomunikasi sesama manusia. Ada satu kalimat yang sering saya pakai Bapak Ibu. Apa kalimat itu? Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Cacian-cacian dan makian itu saya lihat hari ini di medsos terutama begitu banyak, terutama terkait dengan mendekati pemilihan legislatif dan pemilihan calon presiden. Padahal kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara dengan yang lainnya. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara.
Maka hari ini saya sangat-sangat tidak nyaman ketika ada perdebatan persoalan kiai dan para habib yang hari ini memunculkan wacana tes DNA untuk para habib. Saya orang yang tidak nyaman ketika kemudian kita besar karena dianggap hanya mendapatkan hamong tuwuh atau keturunan dari nenek moyang kita. Bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu tidak bisa lepas dari nenek moyang kita, iya. Contoh, besok tanggal 4 Juni saya bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan insya Allah akan hadir di haul Mbah Muhammad Besari. Haul yang kesekian kalinya. Mungkin semua orang tahu kalau saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Tapi bagi saya itu beban. Bebannya di mana? Karena Mbah Muhammad Besari itu kiai besar. Bahkan cucu beliau yang namanya Hasan Besari, saking besarnya, dipek mantu sama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yaitu Mbah Hasan Besari yang merupakan putra dari Mbah Kiai Ilyas, anak ketujuh dari Mbah Muhammad Besari. Hasan Besari punya kakak namanya Nyai Madarum, itulah garis nasab saya. Jadi kalau diurut, Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak Nyai Madarum, punya anak Kiai Karyonawi, Jalal Iman, Kiai Muhammad Usman, Muhammad Boniran, Kiai Muradi Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi saya malu untuk membicarakan mbah saya. Saya bangga jadi orang Ponorogo. Yang membuat saya malu apa? Mbah saya orang besar dengan prestasi besar. Sementara saya cucunya belum bisa memberikan prestasi besar. Mbah saya Muhammad Hasan Besari punya murid sekelas Cokro Aminoto, punya murid sekelas Ronggo Warsito, punya murid sekelas Diponegoro. Gus Miftah punya murid Begengge. Jadi perbandingan antara saya dengan mbah saya terlalu jauh. Yang saya openi Begengge, yang diopeni mbah-mbah saya pangeran-pangeran seperti Pangeran Diponegoro. Maka seharusnya apa? Hari ini jangan sampai kemudian keluar dari mulut kita mencaci orang lain hanya gara-gara katakanlah persoalan nasab. Yang perlu Anda ingat adalah nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya nggak bagus. Banyak orang nasibnya bagus walaupun nasabnya orang biasa-biasa saja. Kayak saya punya teman Habib, dia mengatakan apa? Saya malu kalau saya mengatakan di dalam darah saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Saya tanya, kenapa malu, Beb? Karena saya khawatir perilaku saya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Faktanya apa? Banyak orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku Habib, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka seharusnya apa? Persoalan ini jangan diterus-teruskan. Karena apa? Al-muslimu akhul muslim. Minimal saya dengan jenengan itu saudara, sama-sama keturunan Nabi. Minimal Nabi Adam alaihi salam. Kan pilihannya mung loro. Jenengan itu keturunan Nabi Adam atau pakai teori Darwin keturunannya munyuk. Kalau kita pakai kacamata agama, kita itu keturunan Nabi Adam. Tapi kalau pakai teori Darwin, manusia itu keturunannya munyuk. Anda pilih mana? Pakai teori agama apa teori Darwin? Teori agama apa Darwin? Agama, Nabi Adam. Makanya saya sama Bu Camat juga masih saudara. Sesama saudara anak cucu Nabi Adam. Nasabnya sama dari Nabi Adam, tapi nasibnya beda. Beliau camat, saya ustadz terkenal. Nasabnya sama, nasibnya beda. Maka mohon maaf Bu Camat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Lah masa podo? Nah, maka sesama orang muslim itu seharusnya apa?
La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Sesama orang Islam, dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada sesama muslim. Maka saya itu kalau ada orang datang ke pondok, sowan, matur, Gus, saya didolimi oleh orang. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena lebih baik kamu didolimi daripada kamu mendolimi. Tanggal 3 April, saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah di hadapan forum ketua umum partai politik dan Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Mungkin saya kader NU yang paling sering diundang oleh Presiden. Tanggal 3 April saya diminta untuk jadi imam dan tausiah. Maka tanggal 3 April tepat jam 12 siang Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena yang mengambil alih pimpinan adalah saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang, Bapak Presiden dan para ketua umum parpol, sawu sufufakum fis sholah, rapatkan dan luruskan sofnya di dalam sholat. Presiden jawab, sami'na wa atokna. Manut sama saya, Pak. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Rampung sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang, cie, mano cie, saya bilang. Waktu itu saya bilang apa? Kenapa toh Pak Jokowi itu kok seolah-olah walaupun disakiti, tapi apa yang diinginkan kok kita lihat dikabulkan oleh Allah. Ternyata jawabannya sederhana, karena posisi Pak Presiden itu sering didolimi. Padahal dikatakan dakwatul mazlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya hati-hati. Kok ada suami mendolimi istrinya, harusnya ibu itu bersyukur. Itu berarti dalam rangka suami menjadikan doa Anda mustajabah. Jadi semakin laki-laki zalim, perempuan semakin bersyukur. Karena berarti doanya semakin mustajabah. Tapi coba sekarang dilihat, yang banyak zalim itu kira-kira suami apa istri? Bu, yang banyak zalim suami apa istri? Coba kalau kita lihat prosentasenya, kira-kira lebih banyak mana suami yang takut istri atau suami yang ditakuti sama istri? Prosentasenya ternyata lebih banyak suami takut istri, termasuk Pak Polisi. Pak Jokowi itu pernah, Pak, instruksi kepada Rapimnas TNI Polri, mohon kepada TNI Polri untuk mengawasi WA grup para istri supaya tidak mengundang ustadz yang radikal dan intoleransi. Saya ketemu sama Pak Presiden. Pak Presiden, perintahnya bagus. Suami ngawasi HP istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Persoalannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak berani, Bu. Yang ada istri ngawasi HP suami. Oh, pemenang yang wedok camat, wis mesti itu. Ya sekedar tahu saja, Bu Camat. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Itu karakter, Pak. Lak dilarani ratau lali, lak ngelarani ratau kelingan. Wah, Bu Camat langsung jawab, tidak semua wanita. Ya. Coba Anda bayangkan, karo kiai we ngeyel, apa meneh karo bojone. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Jokowi itu doanya mustajabah. Coba, saya itu orang fair, Pak. Kalau Pak Jokowi saya juga saya kritik biasa. Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai. Tapi kalau benar ya saya dukung.
Bagaimana kemudian dulu dunia itu menyaksikan Indonesia nggak bisa bebas dari COVID-19. Tapi coba Anda lihat faktanya. Muncul COVID, semua negara bingung. Bahkan diancam dengan resesi global. Tapi kemudian presiden turun tangan. Semua dunia minta supaya Indonesia di lockdown total. Semua orang di dalam rumah. Gak usah keluar supaya COVID cepat selesai. Pak Jokowi ngeyel. Nggak ada lockdown total, cuman dengan istilah-istilah tertentu. Tahu ekonomi rakyat berantakan. Bahkan saya dengar di Ponorogo ketika COVID, para istri di Ponorogo sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Jumat jual kalung. Pemerintah dengan kebijakannya membuat BLT, betul Bu Camat? Bantuan langsung tunai, bantuan langsung telas. Apakah problem selesai? Ternyata tidak. Niat pemerintah bagus supaya orang miskin dapat bantuan tunai, tapi ternyata banyak kasus termasuk di Ponorogo akadnya jelas, bantuan langsung tunai untuk orang miskin. Tapi lucunya disambit yang punya mobil juga ngaku miskin. Siapa yang paling pusing? Kepala desa, lurah. Banyak orang yang punya gelang emas ngaku miskin, punya cincin emas ngaku miskin. Lurai mumet dasi didum ning sopo. Akhirnya begitu dibagi, orangnya nggak kebagian, mulai nuduh lurah macam-macam. Lurahnya nggak adil, BLT malah didum-dum ke dulure dewe. Ada tuduhan seperti itu? Ingat, tuduhan itu benar. Ada Pak Lurah di sini. Oh, ini Pak Lurah tuh. Halo bro. Iya, rasa cilik hati Pak Lurah, biasa cangkeme warga itu begitu Pak Lurah. Tatak Pak Lurah ya. Pertanyaannya, kemarin Pak Lurah demo di Jakarta apa enggak? Ikut enggak? Bagus. Lurah demo ke Jakarta. Saya itu kadang-kadang heran sama Pak Lurah. Katanya enggak susah jadi lurah, gajinya kecil. Kok demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Kan pekok itu loh. Katanya jadi lurah susah, gajinya dikit. Kenapa minta perpanjangan masa jabatan? 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Supaya warga tidak sering terjadi konflik horizontal sesama warga. Saya lihat apa benar ini alasannya. Ternyata alasannya bukan itu Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik gitu. Makanya Pak Lurah nggak demo, insya Allah selamat Pak Lurah. Maka saya meyakini Pak Lurah Desa Campurrejo ini orang baik. Saya berwasiat Pak Lurah kepada Bapak Ibu, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, BLT muncul, sudah. Masih banyak orang protes sama presiden. Bagaimana cara menyelesaikan COVID? Maka diadakanlah vaksin. Masih ingat ya Bu Camat ya, vaksin. Tuduhannya apa? Semacam-macam. Vaksin diragukan sertifikasi halalnya. Kita nggak mau divaksin, pokoknya cari kesalahan pemerintah. Maka bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia memunculkan sertifikasi vaksin. Sertifikasi halal muncul, masih protes. Tolong presiden ngasih contoh suntik vaksin pertama kali. Ingat Pak Lurah? Saya ingat betul itu, Pak Jokowi mau suntik. Curiga kalau Pak Jokowi nanti disuntik bukan vaksin yang seperti untuk rakyat, minta live TV. Akhirnya Pak Jokowi mau suntik vaksin live TV. Begitu live TV masih muncul kecurigaan, apa? Jangan-jangan vaksin yang digunakan vaksin yang lain. Saya bilang begini, ya kalau doanya Pak Jokowi itu mustajabah ya lumrah ya, karena beliau sering didolimi.
Soal keturunan, katanya Pak Jokowi keturunan PKI Cina. Nggak terbukti, orang masih cerewet. Nuduh lagi, Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan sekarang alhamdulillah yang nuduh ijazah palsu nyemplung penjara. Musuhku Gus Nur. Yang dulu bilang Miftah Gus Telek, lah itu. Jadi kelingan aku. Saya dulu dibilang Miftah Gus Telek, kemudian saya jawab cangkemmu Nur itu. Ya. Sama panitia malam hari ini. Kalau sampai pengajian sampai akhir nggak ada kipas angin nih, cangkemmu Pak nanti kipas angin. Panas ya. Katanya panik Pak Lurah kancane Gus Nur iki kita itu. Sumu Pak Lurah. Lah kok siap-siap gue lagi kipas angin kok siap. Oi, kipas angin bro. Nah. Padahal seharusnya apa? Ini masih tema halal bil halal, tolong menolong, maaf memaafkan. Seharusnya apa? Sesama muslim itu tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya. Maka kemudian hadis riwayat Muslim ini dilanjutkan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Makanya coba Anda lihat karakter orang beriman itu kalau menurut hadis itu enteng-enteng banget. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya apa? Muliakanlah tetangganya. Berarti apa? Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik dengan tetangganya. Ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka tamu belum minta kopi, harusnya dikopi nih. Tamu belum minta kipas, harusnya dikipasi. Makanya kalau ada tamu itu langsung saya gage-gage nduk. Seneng deh tamu nih. Pokoknya duwene wedang tamune di wedangi. Duwene dawet tamune di daweti. Duwene susu tamune di. Apa Bu? Digaweke kok didoti iki lho. Saya tuh nggak tahu Bu Camat. Kalau ngomong susu tuh pasti yang histeris itu bukan perempuan, bapak-bapak. Karena memang laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Alah lurahnya sibuk sok telepon-telepon. Boyo kan mau tuh Pak Lurah telepon-telepon. Ya Pak Lurah juga godong-gedang pasti aku ngene. Pengajian paling manual sedunia. Pengajian acara TV lagi pasti diepek-epek kayak anggo belarak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Saya habis buka puasa tadi belum kopi. Kok wencermen tuh Pak Lurah kopinya. Kurang kental goblok seger gitu. Sangat bisa Pak Lurah. Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi ya sederhana saja sebenarnya. Bagaimana Allah itu bersikap kepada kita tergantung bagaimana kita bersikap kepada saudara kita. Maka dalam hadis lain disebutkan apa? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Tapi ingat, kalau kamu jahat sama saudaramu,
Allah jahat sama kamu? Yang menjadi problem gini ya, coba anak-anak muda ini tolong diingat, termasuk ibu-ibu sih, jangan suka jahat sama orang. Kenapa? Kalau nanti dia membalasmu dengan kebaikan, kamu akan malu sampai akhirat. Betul? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan, Pak, itu biasa. Kalau cuman saya nggak dikasih kipas angin, ya cuman tak rasani saja, nggak tak bales. Gitu loh. Paling lurai tak tandai. Lurahmu jenenge siapa toh? Oh, Basuki, aduh, jenenge kok Basuki ya. Basuki, Basuki Wibowo. Sekarang kan nama apa SH, yaitu SH. Kono ini barang gitu. Susah hidup ini. SHI. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Maka posisinya Pak, kalau saya disuruh jahat, mendingan saya dijahati kok. Daripada saya berbuat dolim, mendingan saya didolimi. Daripada saya membohongi, mendingan saya dibohongi. Daripada saya menginjak, mendingan saya diinjak-injak. Dan saya sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi justru Pak, saya itu merasakannya. Kalau saya itu pembulian di media sosial sedang banter-banternya, itu cangkem saya malah mandi Pak. Ini mungkin saya minta kipas angin nggak datang-datang karena sudah lama saya nggak dibully Pak, gitu loh. Jadi mulut saya nggak mandi ini. Makanya begitu datang ya kipas angin lama yang banyak sarang-sarang nyamuknya, gitu loh. Oh, baru ya Pak ya. Acara selanjutnya masang kipas angin. Ana kipas anginnya rana colokane modar aku ya. Kudune mlakune kaya masih sing go wedange lho ini. Oke lak ning kene rana colokane. Saiki sikile cuwil iki lho. Manuke sepira. Apalan. Kandhani rana colokane, ora percaya. Saya itu kalau ingat dibully orang, didolimi orang itu Bapak Ibu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Kebetulan saya kemarin ngaji di Tambak Beras, dekat Tebu Ireng, sama Pak Kiai Hasib dan kiai-kiai yang lain. Gus Dur itu Pak Lurah kalau menghadapi omongan orang, menghadapi sikap orang, Gus Dur mengatakan begini, hidup itu simpel saja. Pengajian malam hari ini yang paling berat bukan menyiapkan panggung, bukan menyiapkan sound system, tapi menyiapkan ganjaran ya Pak Lurah ya. Lurah yes ganjaran, matamu Pak Lurah ganjaran itu. Dibully ya. Kata Gus Dur bilang begini, saya itu di Indonesia tokoh yang salah satu saya favoritkan sebagai idola saya itu Gus Dur. Karena Gus Dur itu termasuk orang yang istimewa. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya sangat terang benderang melihat dunia. Maka di Indonesia yang matanya nggak bisa melihat, hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Gus Dur bilang begini, hidup itu simpel saja. Kalau orang menjauhi kita, kita jauhkan diri juga. Wong edo kok dicedhaki. Kalau orang menjauhi kita, kita jauhkan diri juga. Kalau orang nggak suka sama kita, nggak perlu kita tunjukkan muka. Pergilah ke tempat di mana kita dihargai,
Kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri. Itu kata Gus Dur. Kayak sekarang banyak capres, Pak. Telepon saya, Gus tolong saya dibantu, bla 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 bla. Ada capres lagi telepon, Gus tolong dibantu. Kalau nanti saya jadi presiden, saya minta Gus Miftah bantu saya jadi Menteri Agama. Waduh. Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman, sing paling seneng lurai campur rejo. Lak ngundang Menteri Agama kan rapantes ngamplopi. Merongos aku itu. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau Gus Miftah jadi Menteri Agama, jenengan setuju apa enggak? Saya enggak mau, Pak. Karena kalau saya jadi Menteri Agama, otomatis jadwal ngaji saya berkurang. Saya nggak bisa belusuan. Amplopnya kurang matamu. Sopo sing kondo iki mau. Kamu kalau ngomong jangan benar. Kebetulan saya lahir di Lampung. Saya ditelepon sama orang-orang Lampung, sama orang-orang kaya di Lampung. Gus Miftah pulang ke Lampung nyalon gubernur. Ini Lampung sedang disorot jalannya jelek. Gus Miftah pulang ke Lampung, kita dukung jadi gubernur. Saya bilang, saya itu nggak pantas jadi pejabat. Saya bilang begini loh Pak Lurah. Pejabat itu begitu dilantik, satu kakinya sudah di KPK. Gimana Mbak? Ini mumpung acara TV, besok yang nonton secara nasional. Saya bilang, orang itu kalau nggak kuat iman, begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah di KPK. Sama dengan Pak Lurah, kalau nggak kuat iman, satu kaki Pak Lurah sudah di Polsek dan di Polres. Loh, bukan meden-medeni, supaya Pak Lurah hati-hati. Basuki Wibowo, rungokno kupingmu kok meden-medeni gitu. Kalau lurah itu penyakitnya cuma satu di mana-mana itu. Mudah-mudahan nggak sampai campur rejo lah. Lurah itu kan penyakitnya cuma satu Pak, nguntal dana desa, itu saja. Makanya harus dijaga gitu loh Bu maksud saya. Camatnya beloni lurah. Enggak kok enggak. Ada apa kamu dengan Pak Lurah di camat? Nguntale mantep jadi ini. Lah ya masa aku mbadok dana desa ya ora pantes to Pak Lurah. Nguntal wae lah. Nah, saya itu enggan kalau diminta jadi pejabat. Apalagi kemarin capres-capres kan saya tiga-tiganya kenal baik. Mas Prabowo sahabat dekat saya dari tahun 2013. Mas Anies Baswedan sahabat saya sejak dia jadi gubernur. Mas Ganjar Pranowo sahabat saya. Sekarang gini aja lah. Kita tuh boleh beda pilihan kok. Tapi ingat, menjaga kerukunan hukumnya wajib. Jangan sampai pemilu 5 tahun, yang kita pilih saja kadang-kadang juga enggak ngopeni kita, tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita gara-gara beda pilihan. Naudzubillahi min dzalik. Ngono Pak Lurah. Alaku kampanye Pak Lurah, umpamanya Basuki Wibowo sok nyalon meneh. Saya Basuki Wibowo mencalonkan kepala desa campur rejo yang kedua kalinya. Kalau saya baik silahkan Anda pilih, kalau saya tidak baik tolong jangan dipilih. Kuwi warga malah milih awakmu Pak Lurah. Oh, menerampung, wis entek jabatanmu. Oh ya wis ora payu. Jadi sing arepe nyalon-nyalon kuwi ya, lak kampanye ngono Kang. Lah aku apik pilihan, lah aku ora apik rasa mau pilih. Orang itu malah simpatik. Tapi kalau saya umpamane sapa? Kene wong kene sing paling lucu rupane sapa jenenge iki? Umpamane awakmu jenengmu sapa? Cowil awak tuwi wis kaya triplek iki lho apa iki? Jenengmu sapa, Kang? Saprul. Wah, jenenge Saprol. Saprol. Umpamane pilih saya Saprol. Bersih, jujur, terpercaya. Orang ra percaya. Jarene bersih kok raine ora glowing. Lah ngono ta mikire. Wes besok pilihannya beda nggak masalah lah. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Setuju ya? Gus Miftah besok nyoblos siapa? Jelas nyoblos istri saya.
Lha arep nyoblos apa meneh? Mosok nyoblos Rondo Ponorogo. Rondone siap, aku ajar. Ada janda di sini? Oh, banyak. Sing rondo ngacung. Wala sing arep dhewe ngacung sing ijo iki ya Allah. Pantesan. Gayane melu-melu nggo kacamata kaya aku ya. Kamu nafsu ya sama aku. Hargane Pak Wibowo ya Allah. Rondo jilbabe ijo. Kayak lemune ya Allah. Kayaknya rondone guyu nutupi rai tak pikir isin. Bulno pamer jam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka seharusnya apa? Konsep seduluran itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dosa dan permusuhan. Itulah kenapa dalam agama itu ada mekanisme maaf memaafkan. Contoh umpamanya, puasa targetnya menjadi orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa dibahas dalam Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas. Ciri orang bertakwa itu apa? Orang yang mau memaafkan dan minta maaf. Makanya kenapa Gus Miftah punya quote judulnya memaafkan itu tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Nah, hebatnya orang NU karena kita tahu Serawong itu pasti banyak salah dan dosa, dimunculkan satu istilah. Tepatnya ketika Pak Soekarno melihat bangsa Indonesia terancam dengan disintegrasi dan perpecahan, minta solusi kepada Kiai NU. Siapa? Kiai Wahab Hasbullah yang menciptakan lagu Ya Ahlal Waton. Kalau Pak Lurah, kalau Wahab Hasbullah Pak Kiai, Hubbul Waton minal iman. Kalau Pak Lurah Wibowo, Hubbul Wadon minal iman. Mangane lurah iki. Bernyawang rondo langsung nafsu mangan. Kurang berapa tahun Pak Lurah? Dari Lurah 2 tahun lagi, yes. Moga-moga husnul khotimah. Jabatan lurah kuwi lho lak ya butuh husnul khotimah to. Lak lurah ya dongake lah panjang umur. Semoga Pak Lurah Basuki Wibowo panjang umur, amin. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe ya. Mbak Wahab diundang ke istana Pak. Jadi kalau hari ini ada ceramah di TikTok gitu ya, itu nggak pantas kiai ulama kok wirawiri diundang ke istana. Lah kalau sekarang umaro pejabat nggak ada ulama yang memberikan nasihat, itu mau seperti apa Pak? Makanya saya lihat di TikTok tuh kadang-kadang ya Allah, ulama yang wirawiri dengan pejabat dan umaro adalah lacurnya agama. Iki opo dalile itu? Lho saiki nyuwun sewu kaya pejabat, umpamane kaya Bu Camat, sapiye iki pejabat ning tingkat kecamatan Sambit. Ya nyuwun sewu. Seharusnya apa? Sebagai Bu Camat, ya dekat dengan ulama. Sowan kepada ulama. Kalau kadang-kadang ulamanya ditimbali, ya sah-sah saja. Kalau Bu Camat datang kepada kiai itu jenenge sowan. Kalau Pak Bu Camat manggil kiai itu bukan dawuh tapi ngaturi. Jadi bahasanya yang pas nih. Kayak kemarin ada ustadz bilang begini, malaikat Jibril alaihissalam dawuh kepada Nabi Muhammad. Oh Anda salah. Malaikat Jibril itu sehebat-hebatnya Jibril itu kehormatan dan kemuliaannya kalah dengan Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, kalau ada orang mengatakan malaikat Jibril lebih hebat daripada Nabi Muhammad, itu tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Maka yang benar seharusnya apa?
malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa dawuhnya Allah. Coba teman-teman pembawa acara atau MC ya, kita itu kadang-kadang salah. Acara selanjutnya mauidhah hasanah yang akan diaturkan oleh itu salah. Wong Jawa sampai jangan kehilangan Jawa, tapi masih mending Pak. Saya kemarin pengajian di mana itu MC-nya kayak MC dangdut Pak. Wah, acara selanjutnya mauidhah dan tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Iki ustadz apa ular keket ya gue. Kita sambut Gus Miftah. Iki ngedu aku petinju apa kepiye to iki aku. Jadi hebatnya bahasa Jawa nggih, ngomong niki teng Ponorogo ngene sanak kadang dulur-dulur kula. Aja salah lho. Kula niku mbiyen senajan to lahir teng Lampung kali bapak ibu kula kacilik diajari basa, Pak. Dadi umpama kula niku ngaji walus kula ya iso. Ning ndasmu sing mumet. Dadi ngeten, Pak. Bahasa Jawa itu kerennya begini, sama-sama berkata dalam bahasa Arab, qala. Tapi ketika subjeknya berbeda, maka akan melahirkan kalimat yang berbeda. Qalallahu ta'ala. Maka kita mengartikan apa? Allah berfirman. Qala Rasulullah atau qala Nabi. Maka akan kita hadirkan kalimat Rasulullah bersabda. Begitu Pak Kiai. Qala musannif, qala Kiai. Maka Kiai dawuh. Kok yang ngomong santri? Qala Zaidun, santri umpamanya. Zaid matur. Nah, kalimat ini harus pas. Yang namanya dawuh itu dari atasan kepada bawahan. Bu Camat dawuh kepada Pak Lurah. Kalau Pak Lurah kepada Bu Camat matur. Suami kepada istri dawuh, istri kepada suami matur. Lewing ngono. Sak kelompok banser datang ke pondok saya. Gus Miftah, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan salajengipun monggo Gus Miftah matur. Goblok men to iki aku. Untung wonge kula gokil, kula biasa-biasa. Lah kalau kiai sepuh lak ya ora pantes. Kudune kula badhe matur, monggo panjenengan kula aturi paring dawuh atau paring pangandikan. Ibu-ibu Ponorogo ini kalau sama suami ini bosan apa mboten, Pak? Serah percaya aku. Kadang-kadang Bu Lurah, tergantung tanggal nom apa tanggal tua ngoten iki. Lah kula dari dulu mun biasa basa. Jal sakniki kita tes wong kene iso basa apa ora? Jenengan kula wenehi dhuwit kersa napa mboten? Kula wenehi dhuwit kersa napa mboten? Sing jawab purun kuwi ngerti basa, sing jawab kersa kuwi petuk tak kandhani. Kersa itu untuk orang lain. Mila lan jenengan kaya Mas sing lungguh kaya sing nyuguh mlakune kaya kodhok iki mau. Umpama ngoten iki disuguhke, bahasane wong Jawa napa? Monggo Gus dipun kersakaken. Kersa itu untuk orang lain. Kalau kita namanya purun. Kula purun jenengan kersa. Saya sowan jenengan rawuh. Salah ana kiai teko kok, wah ana kiai sowan nggonku, mbahmu iki lho. Kok ya-yaan. Ana Pak Kiai tindak. Ngoten lho. Kula budal Pak Kiai tindak. Kula sowan Pak Kiai rawuh. Cah nom-nom iki lho, aja sampai kelangan bahasa Jawane. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mekanisme halal bil halal yang dibuat oleh Mbah Wahab Hasbullah sebagai salah satu tokoh NU yang sentral. Kipas angin ini belas ra kroso ya. Karena bedanya belas lagi. Bokong kula iki panas. Insyaallah. Nawane? Kalih jumeneng wis kipase panas ngatur-ngatur ngadeg kok ngene.
Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Pak Kapolres jenenge sapa? Badri loh, kayak Pak Deku. Mbiyen Pak D saya itu jadi kiai di Gontor, namanya Pak Imam Badri. Kok jenengmu ya Badri? Pak Kapolsek tahu Badri itu artinya apa? Bulan purnama. Kok kayak kowe kok bulan kesampit. Selamatan dhisik ben adem ya. Ya. Iki ngomong persatuan, tak selawat persatuan wae. Muga-muga sing rawuh ana wong Muhammadiyah, ana wong LDII, ana wong sapa ana. Aku njaluk melodine tok dhisik ya. Sing liya meneng wae rasa terlalu semangat, amplopmu enggak jelas ya. Anune gonge kaya gong wayang. Wampuh ketoke. Namanya apa nih? Wisanggeni. Grupmu jenenge apa? Oh, Wisanggeni. Kok Hasim? Wah, ki sing Hasim saya elek mbiyen kete iki. Oh, kelingan aku. Kok wetengmu saya gede, Sin? Aja gede-gede, Sin. Ngelanang lek wetenge gede, lato-latone ki ngesut. Lato-lato. Iki supaya kita bisa bersatu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah sekali lagi yang lebih kompak bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adek Fatayat, Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa hop 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 hop. Rahmat goblok. Berkat sing dipikir. Berkat napa rahmat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa hop hop hop. Anu, kita elak musik melodine apik niki. HP-ne durep ya, HP-ne durep ya. Selawatan. Kalau niku bar sakit 10 hari Bu Camat. Nembe ana suarane iki wingi gerok-rok ana suarane. Ya, semua HP-nya diangkat, flashnya diangkat, selawatan. Oke. Cangkeme rondo, oke. Oke. Ya,
Semua HP diangkat ke atas. Sing ra duwe HP yang ngangkat sikil. Semuanya diangkat. Sing ngangkat plus HP kancane Gus Miftah, yang orang ngangkat kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Sing dhuwur. Sana mana Pak Lurah sana? Halo. Semuanya diangkat. Wah, mau tidak sing ngangkat? Ayo bareng-bareng semuanya diangkat sing dhuwur. Nanti digoyangke ke ngalor dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ina awan bengi dosulaya. Bodho asor apes ina awan bengi dosulaya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Mulai? Ayo bubar, seneng aku. Campur rejo ngundang Gus Miftah, Lurah Basuki, lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Didolimi Bu Camat, ben mandi Bu Camat. Katanya penggemar Pak Lurah marah ya. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk di
diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Iki siir sing sindiran bocah-bocah Ponorogo irungokke. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Mila ning Ponorogo kaca SMA mateng, beritane rame ning TV. Bocah mat dijogo bocah SMA-ne kuwi lho. Aku isin nau. Diberitakan dari Ponorogo, anak-anak SMA banyak yang meteng. Ya Allah. Nah, oh itu enggak benar. Hoak. Bagi pelakunya malah si Hasim kuwi. Sim, mungkin lak seneng ya rabi Sim. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Pedes. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Lak ngono iso. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji. Kalau melah dolanan lato-lato etek. Tapi Pak Lurah tolong sarankan kepada para suami di Desa Campurrejo untuk bisa membeli lato-lato. Walaupun secara alami Pak Lurah sudah punya lato-lato. Karena ternyata fungsi lato-lato itu adalah untuk menjadi kompetitor bagi mulut istri yang cerewet. Jadi ketika istri mulai ewek, bunyikanlah lato-latomu edek. Alternatif itu Pak Lurah. Kok wis edek tetap cerewet, gampang tatap ke cangkeme tok. Didolimi meneh kok. Nah, bagi orang yang terdolimi ini nyuwun sewu. Sebelum saya sampaikan di mana urgensinya halal bil halal nih, jadi ngeten. Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis riwayat Muslim berikutnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Muflis niku napa Pak Lurah? Bangkrut. Kamu tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kalau pemahaman jenengan itu bangkrut napa Bu? Wong dagang modale 10, baline mung 5, berarti bangkrut. Nah, atau Pak Lurah, nyalon lurah modale 1 miliar, gajine mung 500 juta umpamanya. Itu bangkrut. Tapi mboten Pak Lurah, kan pengabdian ya Pak Lurah ya. Sabar Pak Lurah, aku ngerti gajimu ra akeh. Santai wae Pak Lurah. Nah Pak Lurah? Oh, ngamplop kiai ini tidak ira apa Pak Lurah? Paling mulai cangkemmu udunen Pak Lurah. Tadi ini terus. Dan mandi ya Pak Lurah. Bojone Pak Lurah sing pundi niki? Ora teko Pak Lurah? Anak-anak. Oh. Halo Bu. Bojone ayu mboten? Mboten, aku takon bojone Pak Lurah ayu mboten? Oh ayu. Ya berarti jelas. Besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur, karena punya istri cantik. Bu Lurah masuk surga karena bersabar. Duwe bojo kaya ngene. Atadruna mal muflis? Kanjeng Nabi tanya, kamu tahu nggak siapa itu muflis?
Siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Menurut para sahabat. Tapi lah wong awam kawai dia mesti jawabannya nggih ngoten niku. Mila saiki ngene sih, kalau wajahmu itu memang tidak good looking, maka kamu harus tutupi dengan good rekening. Betul? Karena cewek sekarang lebih milih yang good rekening dibandingkan good looking. Ayo, mbak-mbak pilih mana? Good looking apa good rekening? Alah, good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Wong wedok dilawan. Lu tenan Bu Lurah? Saya itu bisa memahami perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki, oleh suami. Cukup dari alisnya saja. Lu tenan? Alis kira gaweane Gusti Allah, betul? Jangankan kok aturan suami, aturan Allah saja dirubah. Alis wis alami buatan Allah bagus, dikerok, dilukis sendiri, kan goblok gitu loh. Seolah-olah lukisannya luwih apik tinimbang lukisannya Gusti Allah. Maka saya lihat mbak-mbak yang janda tadi, ya Allah alis sih, kaya galengan gitu kadang. Alis kaya celurit iki lho iki piye to. Kayak rondone iki nyuwantai lho. Ngaji lungguh ngarep kupas, tungkake slonjor kene ya Allah. Orang rumang seni belang-belang yuyu. Body shaming ora ngerti dek ibu, ora ngerti ibu. Napa jenengan asam urat? Oh tawene obat asam urat. Kulo ahli nih. Bapak ibu yang kena penyakit asam urat nanti pulang cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulanya dikasihkan kepada asamnya. Watune nggih nuthiki urate niku mari. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, beliau bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Nabi Muhammad bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa bisolatin, dengan membawa solatnya, wasiyamin, membawa puasanya, wazakatin, dia datang dengan membawa pahala zakatnya, wayati qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Niki rungokno, sing rumangsa amale akeh, yang merasa amalnya banyak. Mila aku mau karo awakmu guyon Pak Lurah, rasa direbokke ati. Aku mau tuntut ning akhirat kaya hadis iki. Tenan Pak Lurah, aja nuntut aku. Ngono ae lara ati Pak Lurah, Pak Lurah. Kaya wingi cah nesu tak kandhani. Kan kula wingi poso gawe fatwa Pak Lurah. Ya sadurunge gara-gara niku wau. Ada orang DM saya itu posone ku aneh-aneh niku. Gus, kalau kerokan membatalkan puasa apa enggak? Ya batal. Lah kok saged? Iya. Lah duitnya diuntal aku ya ngono ta. Ngono-ngono sing takon. Gus, kalau siang hari di bulan puasa boleh enggak kita kumur-kumur pakai kuah bakso? Halah iki takon apa meneh kan. Yes. Akhirnya kula jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Setakon kan aneh kok apa? Gus, boleh nggak bulan Ramadan kita menyalakan petasan? Gara-gara nih kalau teng Blitar petasan tuh loh Pak, ada orang meninggal main bledos ya. Akhirnya saya bilang, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, saya bilang.
Iya kan? Nggih mboten? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso picek matane ulama. Lah bocah-bocah iki lucu. Petasan itu yang diharapkan apanya toh Pak Lurah? Lah suarane toh. Lucune bar ngurup ke petasan ditinggal melayu. Kan kudune kupingnya dipepetke nyong. Padha lah kampanye itu Bu Camat. Motor blombongan, knalpot blayeran. Di weng kupingnya tutupi kapas. Kan kamu nggak fair. Kalau memang kamu pengen blayer knalpot, membuat dirungake kupingnya dhewe ya Pak Kapolsek ya. Bila perlu knalpotnya model MP3 ngoke nganggo headset. Ayo. Apik lho wi. Reng. Sing krungu kupinge dhewe. Malah mbrebeki tanggane ngono. Aneh. Eling-eling ya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Padha karo wingi, wong do ribut hukum ziarah kubur gara-gara meh poso. Apa hukumnya ziarah kubur? Saya bilang haram hukumnya orang ziarah di kubur. Itu haram. Sake. Orang ziarah di kubur kan kasihan, Pak. Kuwi padha karo haram hukumnya mendoakan orang mati. Kuwi haram. Pak Lurah tak dongake muga-muga mati. Lah ora oleh tapi. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Atang mriki lah 17 Agustus ada panjat pinang enggak? Kuwi haram. Sing bener pinang panjat. Dipinang dulu baru dipanjat. Ngono sim. Masuk panjat baru mau pinang. Lho ora bahaya ta? Cuaks. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan melaksanakan sholatnya, wasiamin dia juga menjalankan puasanya, wazakatin dan dia juga menunaikan zakatnya. Tapi apa kata Nabi? Namun dia juga datang dengan membawa dosa, dengan mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini dan menumpukan darah si ini serta memukul si ini. Jadi mohon maaf Pak, saya tuh bilang ya kalau konco-konco pejabat, saya kan Pak Lurah tahu lah, saya itu kalau di Jakarta kiainya artis, pejabat dan selebritis. Besok kayak Mas Ferel, Bram, Mas Ta, itu besok nikah yang nasihati juga saya. Wah, aku lah artis-artis Pak Lurah, yang nasihati rata-rata saya Pak Lurah. Mau siapa coba? Anang Asanti, Atta Aurel, Yeni Inka, Lesti ora ya Lesti ngarang. Dudu aku kae. Sesuk Deni Canan meh rabi. Ya aku sing ngandani. Karena saya itu paling seneng kalau diminta memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Apa wani matamu ya sakame. Nah, sapa sing kandha kemah? Sapa sing kandha? Apa emangnya aku wedi? Iki live ora iki? Iki meh rampung kipase meh teko. Yo nyalah ae lho cah iki. Napa Mbak? Apa wani? Saya itu nggak menikah lagi itu bukan karena saya takut istri, menghargai perasaannya. Maka saya bilang sama suami, Pak Lurah, jagalah perasaan istri karena gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu. Betul? Piye-piye wong wedok tak bela, aku ora seneng karo wong lanang kok. Ayo kowe modar kowe meh arep apa kowe? Copne irungmu wae ngono kuwi lho. Kok cop-copane ilang iki lho. Jantah kene iki. Mencolot dhisik kono mencolot. Lah ora, colokane ning
Lah ora colokane sound system copoten kayak kipas angin wae. Dadi cangkemku ngomong ora nganggo mic, nganggo kipas. Ya, sik jenengmu sapa? Tak kei duit bal, tak kei duit. Lho kok kene. Kowe kelas piro bal? Lulus SMA, arep kuliah ning ndi? UB ki apa? Oh, Universitas Brawijaya. Jurusan apa? Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Terima bongkar enggak terima pasang. Cita-citamu pengen dadi apa? Kok maling gitu ngawur wae. Pengen dadi apa? Bingung ya. Alah, ketok kowe iki rupamu wong bingung kok. Takone cita-citane apa bingung. Nah, sangoni, tak kayak duit gitu apa? Slot matamu slot iki lho kira bener. Gitu ku slot kok piye. Wis nyorong 100.000 mesake aku. Sik ditung pira wi ditung jumlahe pas urung. Dihitung dhisik pira? Papat, ya omong ngitung ketok. Kowe pacaran ra? Boten yai. Ora usah pacaran. Lagian kamu itu pacaran, kamu itu nggak pacaran bukan kamu nggak mau, tapi karena memang kamu nggak laku. Nyebal. Dues tak kayak dun jeluk salaman barang gitu neranyak wae. Makasih ya Bal. Aku wingi ana wong teko nggawa kipas angin, mulih tak kayak dhuwit 200.000, mulih wonge setruk. Ora urusan, jadi ora urusan. Mayan, masang kipas 200.000. Lah sing buye kurang ajar, kancane ya dipikirno masih. Cangkemmu sim. Wis kene Hasim rene, tak kei duit kene Sim, rene. Oh kene Sim. Yes. Tangkap dhisik. Kok saya suwe kok rupamu saya elek to Sim iki gitu Sim. Wis saiki gaweanmu apa Sim? Kuliah wis. Kuliah Kuliah ning ndi? IAIN. Oh, IAIN. Institut Agama Insya Allah Negeri. Iya. Jurusanmu apa Sim? Hukum. Hukum. Rupa kaya ngene hukum iki lho. So gelarmu apa SH? Oh SH. SHI apa SH? Oh penerusnya Pak Basuki. Oh kowe calon mantune Basuki to. Selamat ya Sim di umur tua kaya kono remuk kowe Sim. Wis diajar karo orang tuamu. Iya. Pengajian amplop ora jelas dirampok Hasim. Kelompokmu musik cah pira Sim? Makanya men 12 ki. Pecel sak pincuk ning Ponorogo pira? Sedoso. 10 ping 12 120.000. Murah karo ST 200 wis turah. Rokoke sak bungkus 50 wis 300. Siji, loro. Lah matamu kuwi bensin barang ki lho. Pecel rokok wedang sak bensine barang. Kowe nang omah ndek sapi apa ora? Boten Gus. Ya tuku dhewe kaya aku bapakmu Sim. Nyo 300.000. Ya tuku pecel karo kanca-kancane. Dum kancane repek dhewe. Wis kono gek minggat Sim. Bu Camat. Malah Bu Camatnya kula dereng Gus wah. Sandat meteng. Amin. Malah amin ternyata camatnya pengen meteng. Aduh repot ih.
Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat, dia melaksanakan sholatnya, menjalankan puasanya dan menunaikan zakatnya, namun dia juga datang dengan membawa dosa-dosanya, dosa yang disebabkan karena mencela, menuduh, memakan harta, memukul orang lain dan lain sebagainya, bahkan menumpahkan darahnya. Ini cahyo, ini teman-teman pendekar, teman-teman saya PSHT, Pagar Nusa. Saya itu paling sedih Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil kalau dengar berita tawuran antar sesama perguruan silat. Kayak kemarin saya keluar hotel dari Aston Medion, wus ribu-ribu ngalor, gerutuk, kayak ngopo tawuran Gus, ya Allah itu. Pendekar itu cah, saya ingatkan ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, kayak insya Allah lebih surga, kayak mau cangkeme. Kowe sing ngomong sangune wani munggah panggung tak sangoni kene, wani munggah panggung. Ndelok rupane kaya apa kuwi ndelok rene. Tak sangoni rene oh. Ayo munggah rene. Endi wonge? Oh, kuwi to. Cah kaya cuwil cangkeme gede ya. Lho, bak sangune Gus gede berarti cangkeme iki. Nyilih mikir. Ah, tanggape dhisik. Mlakune sing sopan kok sing nggo wedange mau lho, malah undul-undul kene. Kowe ngadeg kene, ngadeg. Dinggo kacamatane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Delaan malah kayak tukang ngelas. Namamu siapa? Sabhal Gus. Sabhal. Sabar. Sabhal. Samhal. Sabhal. Artinya apa sabhal? Beten kertas. Oh, sabhal itu kepanjangan dari selebeu. Meledak. Kamu kelas berapa sabhal? Kelas 3 MTS Gus. Oh, kamu baru 3 MTS? Kok raimu tua banget ngono toh? Kenapa kamu pakai kacamata hitam kayak Gus Miftah? Dikengen rencangnya Gus. Oh, dengan rencange. Rencangmu uang apa ya munyok ngono? Cita-citamu pengen jadi apa Sabhal? Presiden Gus. Presiden. Presiden apa? Presiden. Purel matane, presiden purel gila. Wes, gini. Kamu sebutkan 7 nama pahlawan nasional tak kayak duit 200.000. Ayo. Tapi antre ini ben ketok raimu. Kowe idolamu apa artis Korea, apa BTS, apa K-pop, apa sapa? Apa kiai, apa sapa? Idolamu siapa? Jenengan Gus. Wow, main diwene duit. Modus. Sebutkan 7 nama pahlawan. Inilah dia 7 nama pahlawan dari Selebeu. Sabhal. Ayo. 1. Muhammad Yamin. 2. Pak Soekarno. 3. Basuki. 3. Ayo aku sebut. Supriyadi. Supriyadi sapa? Oh, Beta Supriyadi. Oh, 4. Apa nih? Sumanto. Muhammad Hatta. Wih, bocah amat terus nembut ki mah. Ganti. Engko bocah man njaluk jatah separo karo kowe lho engko malah. 4 sapa? Dewe apa? Bar Supriyadi sapa? Apa? Pak Soeharto. Soeharto durung kayak presiden baru diusulkan, belum jadi pahlawan nasional. 4. Lucinta Luna. Ayo 4. Apa? Diponegoro. 5. Jenderal Sudirman. 6. Aidit PKI goblok. Aidit
Pahlawan nasional kayak PKI, Cuk. 6 Patimura, Patimura. 7 Kiai Imam Bonjol. Kiai Imam Bonjol. Sejak kapan Imam Bonjol jadi kiai? Tenek saingan karo aku. Sabar. Ora tak edit gitu kok apa? Jawab. Tak edit gitu kok apa? Gitu kok apa? Nyo, kayak kowe. Kleru. Untuk beli apa? Togel gitu loh, gitu kok apa? Tak duit. Nggih sanggup Gus. Sangu apa? Mangku purel, tak ajar kowe. Cah cilik mangku purel. Kuwi kebiasaane Pak Basuki aja mau contoh ngono kuwi. Gitu kok apa? Lah ndi duit ditabung apa dicelengi? Diceleng itu. Ojo ditabung, sing bener ditabung bukan dicelengi. Maka ada istilah bayi tabung, ora ana bayi celeng. Nggih Gus. Tak takon, ada ning ngaten rene. Mbak-mbak iki ayu apa ora? Gila. Ayu ra. Insyaallah Gus. Insyaallah. Kowe milih sing ndi? Kok tak lamarke sing ndi? Mboten Gus. Ora wani. Aja pacaran ya. Nggih. Dijaga keperjakaanmu ya. Aja dolanan sabun wae. Jan. Sangel wis. Muflis orang yang bangkrut. Jadi balik nih pendekar kayak mulai. Kanjeng Nabi mengatakan begini, pendekar itu siapa toh? Supaya nggak ada tawuran lagi Pak Kapolsek di Ponorogo, di Madiun. Saya itu kalau di mana-mana ada tawuran, saya diminta datang untuk mendamaikan kayak kemarin di Banyuwangi, perang. Ojo lah. Pendekar itu nggak untuk mengalahkan orang lain, apalagi untuk tawuran tuh nggak ada. Laisa sadidu bisur'ah. Bukanlah pendekar orang yang kuat, orang yang senantiasa menang di medan laga. Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Itu baru orang hebat. Sekarang Anda mukul orang nggak balas, Anda akan termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Anda memakan harta orang lain nggak balas, Anda termasuk muflis. Anda mencaci maki orang lain nggak balas, itu muflis, bangkrut. Maka dikatakan oleh Nabi, akan diberinya orang-orang yang tersebut, orang yang dicaci, orang yang dituduh, orang yang dimakan hartanya, orang yang ditumpahkan darahnya, akan diberikan kepadanya kebaikan-kebaikannya. Pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang dipukul nggak bales. Pahala puasanya akan diberikan kepada orang yang dicaci nggak bales, yang dipukul nggak bales. Sampai kemudian apa? Jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya, ia dilemparkan ke dalam neraka. Kalau semua pahala kita sudah dikasih kepada orang itu, kok masih ada kesalahan kita, maka dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada kita. Makanya kalau ngomong nopo, lebih baik kita didolimi daripada kita mendolimi. Lebih baik kita dibohongi daripada kita membohongi. Lebih baik kita dipukul daripada kita memukul. Makanya kenapa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Rondo menahan diri dengan tidak mengganggu suami orang lain. Orang kok lawangnya malah dibuka karo nyanyi-nyanyi, ngger minggir aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku rane ngomah. Hasim lewat, oke. Sama. Suami bisa nahan kemarahan itu pada istri, itu bagian. Kalau itu bagian dari al-imsak.
Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Maka Pak Kapolsek, saya sampaikan ya, banyak orang-orang kita, Pak, orang Indonesia hancur gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Contoh, Pak, Mas Sambo. Loh, itu gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Betul Pak Badri? Makanya Pak Kapolsek, kamu santai saja, nggak masalah pangkat kamu kecil tapi selamat daripada bintang 2 vonis mati. Untuk apa uang triliunan tapi akhirnya ditembak mati? Mendingan Pak Kapolsek gajinya pas-pasan tapi masih bisa melu ngaji. Wah, santai. Pak Eko, Pak Dan Ramil yang ngono dan SPB disyukuri. Mungkin bapak Pak Eko dulu cuma petani, anaknya wis Dan Ramil. Ya alhamdulillah daripada Hasim dan Cuk Jaran. Syukur. Maka apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut, syaratnya adalah imsak. Ayo ngempet. Termasuk saya menyerukan kepada para pejabat, ngempet untuk tidak memperturuti hawa nafsu makan uangnya rakyat. Allah kalau pengen menurunkan derajat orang, coba kamu lihat kemarin seorang menteri kemana-mana dikawal, kemana-mana buka mobil dibukakan pintunya, naik mobil dibukakan pintunya, turun mobil dibukakan pintunya, neng WC ditunggui, bahkan mungkin dicewai barang. Hari ini ingah-ingih keluar dari gedung Bundar Jaksa Agung, tangannya diborgol, korupsi 8 triliun, tangannya diborgol pakai rompi oren, ingah-ingih korupsi tower BTS. Apa itu kepanjangan BTS? Bancaan Tower Show gitu loh. Korupsinya Pak Jaksa Agung itu kan kayak bapak saya deket banget. Saya nanya teman-teman di sana, Gus, itu malingnya kebangetan. Kenapa? Jangankan aparat hukum, orang awam saja tahu kalau uang rakyat dimakan di kasus itu. Gawe tower Pak, cuman dipasang besi tok, orang rampung ditinggal minggat, dan itu ribuan tower. Di saat rakyat miskin, malah istri pejabat pamer-pamer, tas mahal diposting, sepatu mahal diposting. Bu Camat tak kandani, moga-moga Bu Camat besok sugih. Rungokno Bu Camat, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Sugih gento tapi rasa mau pamer ke. Kalau kamu pamer berbagi nggak masalah, wis pamer atau bagi. Maka saya bilang kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai nggak usah dipamerkan. Yang gemar dan rajin pamer sempak kuwi mung siji, Superman. Makanya kenapa Nduk, Superman itu kalau terbang tangannya yang di depan cuma satu, set begini, nggak pernah mereka terbangnya begini. Kenapa terbangnya begini? Karena tangan satunya nyekeli sempak. Menrah copot goblok. Maka supaya kita tidak menjadi muflis atau bangkrut, jadilah orang yang imsak, ngempet. Rumah tangga kita akan sakinah kalau suami dan istri sama-sama ngempet. Pejabat akan selamat kalau dia ngempet. Rakyat akan selamat kalau dia ngempet. Mudah-mudahan dengan halal bil halal ini kita semuanya saling memaafkan dan menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Amin Allahumma amin. Maka malam hari ini yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Sudah jam 11:30, saya harus bergeser. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah, matur nuwun dan segenap panitia, masyarakat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.